Jadi saya buka dulu rahasia, walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa artinya? Akhir itu khair. Kalau awalnya khair. Mau akhirnya khair? Yuk sekarang, jangan menciptakan sebab buruk. Ciptakan sebab baik, akhirnya pasti baik. Itu yang dimaksud dengan walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu jeleknya saya itu. Kalau ada yang meninggal, saya itu tahu dia pulang atau tidak. Muter-muter aja di sekitar tubuhnya. Allah dan Rasulnya sudah kembali. Nurullah, Nur Muhammad sudah kembali. Tapi nur insannya terperangkap di tubuhnya sendiri. Aduh kalau menyaksikan itu tuh. Dan nanti kalau tubuhnya sudah hancur. Karena dia ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia tidak tahu Allah dan Rasulnya. Sepanjang hidupnya itu syahadatnya bohong. Tidak sempurna syahadat. Bersaksi tetapi tidak menyaksikan. Ada yang mungkin masih alergi dengan istilah karma. Padahal ini cuma istilah. Karena kebetulan istilah ini jarang dipakai di dalam konteks tradisi kita. Saya mohon izin, saya akan jelaskan dulu supaya saya bisa menggunakan bahasa yang tepat. Ya kalau tidak suka dengan karma, sebut saja hukum pembalasan, boleh. Tetapi yang saya maksud itu sebetulnya, ya. Kalau saya menggunakan terminologi itu, terima karma yang saya maksud sebagai bentuk tanggung jawab akibat dari hukum sebab akibat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya apa? Akhirat itu lebih bagus daripada ini ada orang pesantren. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih bagus daripada awal. Ngerti maksudnya? Kan akhir itu akibat daripada awal. Jadi kalau ingin akhirnya bagus, ciptakan awal yang bagus. Itu yang dimaksud dengan walal akhiratu khairul lakal minal ula. Kalau akhirmu ingin bagus, ciptakan olehmu awal yang bagus. Itu maksudnya. Dan selama ini diartikan banyak-banyak ngurusi akhirat. Dunia gak usah diurus. Suami gak usah diurus, pengajian aja. Anak nangis, gak usah diurus. Yang penting Iqra 1 sampai Iqra 6 selesai. Kan kita sudah salah kaprah. Saya tidak mengartikan itu salah, tetapi itu bukan satu-satunya. Bukankah kita datang ke dunia menjadi pelayan? Subhanallah. Layani anak kita, layani suami kita, layani pasangan hidup kita, layani mereka. Tempatkan diri kita sebagai tangan Allah sedang melayani mereka, menyampaikan cinta kasih Allah. Itulah akhiratmu. Jadi saya buka dulu rahasia, walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa artinya? Akhir itu khair. Kalau awalnya khair. Mau akhirnya khair? Yuk sekarang jangan menciptakan sebab buruk. Ciptakan sebab baik, akhirnya pasti baik. Itu yang dimaksud dengan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau leluhur saya, kakek saya mengajarkan pada saya ketika saya tanya, "Kek, ari akhirat teh naon?" "Akhirat majang. Akhir tinu pagawean maneh." Sesederhana itu kakek saya mengajarkan saya. Akhirat mah akhir tinu pagawean maneh. Jadi akhir itu kan sebetulnya ya akibat dari sebab yang kita timbulkan. Makanya sing percaya ayana akhirat. Percaya? Percaya? Percaya adanya akhirat. Itu begini caranya. Saya percaya setiap sebab yang saya timbulkan pasti akan ada akibatnya. Makanya saya hati-hati menciptakan sebab. Itu namanya beriman kepada akhirat. Paham sampai sini? Nah, akhirat itu dalam konteks yang lebih tinggi lagi, akhirat itu terminal terakhir. Terminal kita yang awal Allah,
terminal terakhir kita Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sebetulnya akhirat yang sebenarnya adalah Allah. Jadi kalau kita sudah menciptakan sebab baik, memerankan peran Allah di kehidupan ini sesuai dengan rencana Allah, berarti kita akan menuai akibat baik. Kembalinya kemana? Ke Allah. Itu maksudnya. Hoyong uih ke Allah. Hoyong uih ke Allah. Gampil uih ke Allah. Allah maha suci, harus suci kita. Gitu. Allah maha welas masih, sing ulasan, sing asihan. Pasti wina ke Allah. Yang pembenci, pendengki, tidak bisa memaafkan, dendam puluhan tahun, mau balik ke Allah. Kamana cingan? Tah nyangkut tah. Di nu tangkal Bougainville biasana nu kitu. Orang yang cucukan di dalam, tahu cucukan? Banyak duri di dalamnya. Pasti nyangkut di pohon berduri. Paling mewah juga di pohon kaktus. Paham ya? Ini bukan main-main loh. Bukan main-main. Saya udah bisa lihat kok. Itu jeleknya saya itu. Kalau ada yang meninggal, saya itu tahu dia pulang atau tidak. Makanya saya suka nangis. Sebenarnya bukan nangis apa ya, cuman ya apa ya, ulas asih atau apa nggak tahu. Cuman merinding aja, kasihan gitu. Muter-muter aja di sekitar tubuhnya. Allah dan Rasulnya sudah kembali, Nurullah Nur Muhammad sudah kembali, tapi nur insannya terperangkap di tubuhnya sendiri. Aduh, kalau menyaksikan itu tuh. Dan nanti kalau tubuhnya sudah hancur, karena dia ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya, dia tidak tahu Allah dan Rasulnya. Sepanjang hidupnya itu syahadatnya bohong, tidak sempurna syahadat. Bersaksi tetapi tidak menyaksikan. Awas ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus tahu dulu Allah dan Muhammad itu yang mana. Kalau belum tahu ya repot. Itu yang tadi itu. Bisa nyangkut di mana-mana. Oke, baik, perhatikan. Karma adalah niat yang sudah menjadi perkataan dan tindakan yang memenuhi hukum sebab akibat. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jadi karma itu adalah niat yang sudah menjadi perkataan, yang sudah menjadi tindakan, yang memenuhi hukum sebab akibat. Kalau masih niat, belum jadi perkataan, belum jadi tindakan, belum ada karma. Tapi kalau sudah menjadi perkataan, sudah menjadi tindakan, baik perkataan baik maupun perkataan buruk, tindakan baik maupun tindakan buruk, itu sudah pasti di belakangnya ada yang ngikutin sebab. Akibat akan ikuti. Oke. Ngerti sampai sini dulu? Oke. Nah, itu yang disebut dengan hukum aksi reaksi. Itu yang disebut dengan hukum pembalasan. Nah, kapan harinya? Kapan harinya? Harinya bisa kapan saja. Ini, kalau punya utang, bagusnya mana? Cepat dibayar atau ditunda-tunda pembayaran? Cepat dibayar kan? Oke. Kalau kalian punya sebab buruk, mana yang bagus? Dicepetin gitu akibat buruknya datang atau mau ditunda? Udah beda jawabannya. Udah beda. Giliran utang duit pengennya dicepetin. Giliran utang ini kalau bisa ditunda dulu. Nah, kalau ditunda-tunda terus bahayanya utang lama belum kebayar, utang baru diciptakan terus. Lalu kita terus menerus membangun utang. Itu yang akan membuat kita akan terlahir lagi, terlahir lagi, terlahir lagi. Karena semua kita terlahir dan terlahir cuma 3 alasannya. 1, karena utang kita nggak selesai-selesai. 2, karena ada jalan bengkok yang gak pernah diluruskan. Yang ketiga, ada pekerjaan yang gak diselesaikan oleh kita. Itu yang akan membuat kita terus menerus terjebak oleh siklus kehidupan.
Makanya tidak bisa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan di Quran dikatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa yumitukum, terus begitu. Wa ilaihi turja'un. Jadi sebelum kita bersih, maka kita diberi kesempatan untuk membersihkan diri. Lahir mati, terus berulang-ulang sampai akhirnya bersih, baru kembali. Bukankah itu merupakan sebuah rahman dan rahimnya Allah? Hebat, Allah udah ngasih kesempatan banyak. Betul apa tidak? Daripada kesempatannya sekali. Sekali diberi kesempatan, sudah langsung dihukumi aja. Masuk neraka, seumur-umur katanya. Bahaya itu. Ngerti sampai sini? Ngerti? Oke, ulangi lagi. Utangnya lebih bagus dicepetin bayarnya atau ditunda? Dicepetkan. Jadi kalau kita pernah nyubit orang, kira-kira orang yang dicubit sakit nggak? Nah, di mana kita nyubit? Di mana kita nyubit? Ya di sini, di dunia. Ketika masih punya tubuh, bukan? Kalau kita nggak punya tubuh nggak bisa nyubit. Nah, orang yang dicubit oleh kita punya tubuh nggak? Punya tubuh. Nah, kalau kita nyubit orang dan dia punya tubuh, sakit yang ditimbulkan orang oleh kita kepada orang itu akan terjadi pada diri kita, sesakit itu. Kalau kita nyubitnya di sini, berarti kita akan dibalasnya di mana? Ya di sini. Selama ini kita mengartikan dibalasnya nanti di sana. Loh, kalau di sana nggak punya tubuh, nggak kerasa cubitannya. Nggak adil dong. Betul apa tidak? Ya. Kalian nipu di mana? Di sini. Balasannya ditipu lagi di mana? Ada yang pernah ditipu? Ya sudah. Terima kasih ya Allah. Aku sudah ditipu. Jangan-jangan karena orang ini pernah aku tipu di kehidupan yang sebelumnya. Tidak mungkin ini terjadi kalau aku tidak melakukannya. Kalau ini cara engkau melunasi utangku, selesai. Terima. Beres kan? Beres kan? Gitu nggak menyikapi ditipu orang? Itu yang nggak beres-beres. Makanya utang lama nggak beres, utang baru dibuat lagi. Terus menerus begitu karena kita mesti menolak. Nih saya kasih tahu sekarang. Banyak kak orang yang menyakiti kita dalam hidup? Banyak. Tahu sekarang alasannya? Apa? Semua orang yang menyakitimu di kehidupan yang sekarang hanya akibat dari sebab yang pernah kau ciptakan. Karena di kehidupan sebelumnya kau juga pernah menyakiti. Tidak mungkin kita dipertemukan dengan orang kecuali dengan orang yang akan melunasi utang kita. Bukankah itu cinta kasih Allah? Kalau pemahaman kita seperti itu, enak menghadapi kehidupan. Saya beli mobil baru sebulan setengah. Pas mau tahun baru sudah dikasih subwoofer, dikasih wah, karena anak saya waktu itu senangnya joget. Besok mau tahun baru malamnya dipinjam tetangga. Alhamdulillah sampai sekarang nggak balik lagi. Dan saya juga tidak mikir apa-apa. Ya sudah, mau dicari kemana? Malah nyari mobil bisa kehilangan 2 mobil. Lebih bagus beli mobil baru kan? Betul apa tidak? Ya saya cuma sadar, jangan-jangan saya di kehidupan dulu pernah penjual mobil orang. Dan mobil itu hilang. Itu aja. Saya sadari semua yang terjadi dalam kehidupan saya hari ini itu adalah pelunasan utang saya dari kehidupan yang sebelumnya. Beres. Itu yang disebut dengan penerimaan. Kalau kita tidak menggunakan konsep ini, sampai kapanpun kita tidak akan bisa menerima. Paham sekarang? Oke, mau dicepetin? Cuma 1 orang yang jawab. Ini kalau udah ngaji dengan saya kayak gini, ini bakal langsung. Jangan main-main.
Kita transaksinya nggak sembarang ini. Ya. Kalau niat kita suci, ingin dibersihkan, yuk biarkan semuanya dibersihkan. Tidak ada yang buruk, nggak ada yang buruk. Yang buruk itu penilaian kita terhadap peristiwa. Itu karena kita tidak punya pengetahuan. Makanya kebenaran itu syaratnya 5. 1, ya, kita harus punya pengetahuan. 2, harus punya cinta. 3, harus punya keadilan. Yang keempat, harus punya pengabdian. Yang kelima, harus punya kesabaran. Apa artinya sabar? Sabar itu menerima realitas tanpa sedikit pun penghakiman. Itu sabar. Makanya kalian gak sabar-sabar. Karena apa? Baru ini sabar. Jadi karma itu apa? Karma adalah suatu bentuk tanggung jawab atas kehidupan seseorang yang harus diselesaikan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, semesta ini adalah sekolah kehidupan, di mana di kehidupan ini semua peristiwa akan menjadi kurikulum pembelajaran kita untuk menyelesaikan semua urusan-urusan kita, agar kita saat pulang ke sana tidak punya kaitan lagi. Kalau sudut pandang kita seperti ini dipakai, apa yang terjadi? Cara penerimaan kita terhadap apapun sangat mudah dan enteng. Maaf. Pasangan kita selingkuh. Gimana cara menerimanya? Jangan-jangan saya dulu pernah hidup bersama dengan dia di peran yang berbeda. Saya pernah selingkuh pada dia, dan dia sekarang selingkuhi saya. Ya Allah, kalau ini cara Engkau untuk melunasi utangku, aku terima. Beres gak? Beres. Kosong gak pengadilan agama? Kosong. Laku gak pengacara? Gak. Perlu sogok-sogokan? Gak. Selamat gak anak? Selamat. Tidur bareng lagi? Lebih asik kan? Sesederhana itu sebetulnya. Nah, kita ini kalau ada masalah, kemudian fokus kita pada masalah. Masalahnya tambah banyak. Tidak berfokus pada solusi. Coba kalau ada masalah, fokus pada solusi. Gak ada masalah. Karena masalah terbesar kita adalah pikiran kita bermasalah. Silakan. Punya masalah apa? Ketemu saya jadi hilang, gak ada masalah. Ada yang cerita, ayah katanya saya ditipu orang. Terus masalahnya apa? Masalahnya apa? Bisa saya jelaskan. Tidak mungkin di alam ini ada namanya hukum tarik menarik, aksi reaksi. Tidak mungkin dia datang tiba-tiba menipu kamu kalau tidak ditarik oleh datamu sendiri. Datamu yang telah menarik. Kenapa orang itu yang hadir kepada kamu bukan orang yang lain? Tidak mungkin kalau tidak ada ikatan karma. Gak mungkin bisa menipu kamu. Gak mungkin. Oh, jadi dia diutus oleh semesta untuk melunasi utang. Yes. Sekarang masalahnya apa? Gak ada. Nah, yang bermasalah itu pikiranmu. Betul apa tidak? Sesederhana itu sebetulnya. Itu namanya menyelesaikan masalah berbasis solusi. Oke, supaya ngajinya benar pakai ayat. Karena kalau nggak pakai ayat nanti disangka saya ngarang. Yuk kita baca ayat ini, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Yunus, surat ke-10 ayat yang keempat. Ilaihi marji'ukum jami'a. Kepada Allah lah semuanya akan kembali. Semuanya akan kembali pada Allah. Ilaihi marji'ukum jami'a.
Semua akan kembali kepada Allah. Tetapi cara kembalinya, waktu kembalinya itu yang berbeda. Tergantung kapan kita mau balik. Allah sudah jelas mengatakan, aku ya tidak bisa disentuh kecuali orang-orang yang suci. La yamassu ilal mutahharun. Jadi kalau ingin kembali kepada yang maha suci, syaratnya harus suci. Sudah tahu cara menyucikan diri? Sederhana kok. Terima semua kenyataan hidup apa adanya. Dan yakini itu adalah semesta sedang menyucikan diri kita dengan caranya sendiri. Suci langsung. Sesederhana itu sebetulnya. Ya. Yuk, kita baca bahasa Indonesianya aja karena takut nggak ngerti bahasa Arab. Hanya kepada Allah lah kamu semuanya akan dikembalikan. Setuju? Setuju? Mau kembali pada Allah? Mau. Karena kita berasal dari Allah, harus kembali kepada Allah. Syaratnya apa tadi? Syaratnya harus sudah seperti Dia. Nih. Air, kalau gabung dengan air, langsung bersenyawa. Tapi air gabung dengan minyak, tidak bisa bersenyawa. Apakah minyak itu ada airnya? Ada. Tetapi air yang terkotori oleh zat lain. Begitu kotorannya dilepaskan, kan sisanya air. Begitu digabungkan dengan air, baru bisa bersenyawa. Kira-kira begitulah ilmiahnya. Jadi ruhku ditiupkan oleh Dia kepada kita itu asli, murni, membawa sifat-sifat Dia. Tetapi begitu kita menjalankan tugas di kehidupan ini, ruhku itu banyak menyimpang. Yang menyimpang bukan ruhnya, jiwa yang ada dalam ruh. Makanya ruh dengan jiwa berbeda. Bagian dari ruh itu namanya jiwa. Nah, jiwa yang terkoyak karena terkotori oleh unsur lain, itu yang disebut dengan jiwa. Jadi ruh yang terkoyak karena terkotori oleh unsur lain, itu yang namanya jiwa. Jadi jiwa itu ruh yang terkoyak sebetulnya. Terkoyak karena ada ketidakmurnian melekat. Nah, ketika dia masih mengandung ketidakmurnian, dia tidak akan bisa pulang. Nih, hadirin semuanya. Sebetulnya dalam hidup itu nggak ada yang namanya musibah, nggak ada yang namanya berkah. Yang ada cuma kebenaran. Dan semesta akan memaksa kita untuk bersih sebersih-bersihnya sampai kita sudah bisa menerimanya. Saksikan saya. Semua kejadian akan datang berulang-ulang kepada kita sampai kita bisa tulus ikhlas menerimanya. Sebelum kita menerimanya akan datang lagi. Makanya kita sering mengalami kejadian yang sama kok berulang-ulang. Sederhana pesannya, karena kamu belum menerima. Setelah menerima, selesai kejadian itu, diganti kejadian lain, bukan berarti selesai. Enak aja. Karena yang namanya jiwa ini harus terus mengalami peningkatan kedewasaan. Untuk meningkat kedewasaannya agar menjadi seperti Dia lagi, maka dikuatkan, didewasakan, dilembutkan, disabarkan, diluaskan, dilapangkan. Gitu. Tidak ada upaya semesta yang buruk. Cuman kita tidak punya pengetahuan melihat itu seakan-akan keburukan. Karena dari kecil kita sudah terjebak benar salah, berkah musibah, baik buruk, itu yang menyebabkan jadi hambatan bagi kita. Padahal setiap realitas itu adalah kebenaran. Tidak ada satu peristiwa di semesta pun yang terjadi tanpa kehadiran Dia, bukan? Itulah kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu yang mana sih? Yang bukan Dia. Itu la ilaha illallah itu. Jadi bukan ditulis di mobil. Jadi akhlak, jadi karakter diri. Gitu. Dan saya tahu yang la ilaha illallahnya sudah menjadi akhlak, dengan la ilaha illallahnya baru bacaan di mulut, saya tahu. Saya bisa tahu kok satu-satu. Nah, sebagai janji yang benar daripada Allah, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya kembali. Itu yang namanya siklus.
Jadi kalau kita tidak suka dengan istilah siklus, ya terus mau seperti apa saya menjelaskannya? Karena siklus ini bukan soal keyakinan, ini sudah jadi hukum alam. Gak percaya? Yuk lihat sekarang. Ada orang mati dikubur, di mana dikuburnya? Di tanah. Hilang gak lama-kelamaan? Hilang. Menyatu dengan siapa? Dengan tanah. Jadi atom-atom yang di tubuh kita diurai lagi. Yang mineral air ke air, yang kalsium ke kalsium, yang magnesium ke magnesium, yang aurum ke aurum, hidrargium ke... Itu ada 140 unsur di semesta ini akan kembali ke unsurnya masing-masing. Setelah itu menyatu dengan tanah. Berikutnya apa? Kalian kan nanam singkong. Singkong ngambil makanan dari mana? Dari tanah. Makanan yang diambil apa? Apa? Semua unsur-unsur yang ada di tanah. Termasuk tubuh yang sudah menyatu dengan tanah. Kan sudah jadi tanah lagi. Betul apa tidak? Jadi singkong, jadi kangkung, jadi tomat, jadi toge. Dimakan siapa? Dimakan siapa? Dimakan kalian, kita saya nggak ikut makan. Setelah dimakan jadi apa? Jadi saripati makanan yang namanya sel sperma, sel telur. Berpelukan, kan jadi lagi. Sesederhana itu kok. Betul nggak? Jadi tubuh ini bersiklus apa tidak? Bersiklus. Nanti tubuh saya ditinggalkan kan oleh diri sejati saya? Dikubur? Ya terserah, mau dikubur, mau dibakar, mau jatuh di laut, mau dimakan ikan, ujung-ujungnya dimakan manusia lagi. Betul apa tidak? Yang jatuh di laut dimakan ikan, ikannya dimakan kalian juga, gak dimakan saya ya. Itu siklus. Jadi yang bersifat materi saja bersiklus. Apalagi yang bersifat ruhani. Karena dia abadi. Untuk menjalankan kehidupan kan perlu tubuh. Kan saya bilang tadi, kalian nyubit di mana? Di sini. Kalian dicubit di mana? Enak kalian dicubit udah nggak punya tubuh. Nggak kerasa dong. Itu bukan hari pembalasan itu. Hari pembalasan itu harus sama dan setimpal. Fama ya'mal misqala dzarratin wa ma ya'mal misqala dzarratin. Pinter kalian. Udah ngelotok ayatnya. Cuman kesadarannya nggak ada, itu aja. Kalau sudah sadar ayat itu, atuh berhenti bikin sebab buruk. Berkata yang buruk. Menciptakan perilaku yang buruk. Mani resep eta amak teh. Sudah jadi hobi, dikit-dikit nyolot, dikit-dikit marah. Anak disebut salah oleh kita marah. Ya Allah. Anak itu sedang belajar. Tamu agung yang datang ke semesta untuk dihormati oleh kita. Siapa tahu yang sebut anak kita hari ini adalah leluhur kita. Yang sedang mengambil kebaikan dari kita. Makanya kan doanya juga Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbaini shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan dosa kedua orang tua. Sayangi beliau sebagaimana beliau menyayangi aku waktu aku kecil. Waktu kecil kita disayangi mereka. Mereka kecil disayangi kita. Hati-hati yang disebut anak cucu kita itu siapa? Kan buah mah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Makanya akan bersiklus di situ-situ terus sampai selesai utangnya. Makanya ayat ini mengatakan, coba lihat ya. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya kembali. Ini ayatnya jelas. Agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dengan adil. Jadi untuk memberikan pembalasan diciptakan kembali, diulang kembali siklusnya. Kalau hari ini, mohon maaf, ada yang hari ini berlimpah aja, kerja sedikit saja duitnya banyak. Itu karena karma baikmu. Jangan-jangan dulu kamu senangnya berbagi.
Makanya kalau guru saya mengajarkan, kalau kamu ingin masa depanmu gemilang, penuh dengan kebahagiaan, satu, perbanyak kebaikan hari ini. Karena kalau hari ini kamu berbuat baik, maka karma baik tidak akan pernah hilang kemanapun. Karena semua pemberianmu tidak ada buat orang lain, kecuali buat kamu sendiri. Makanya saya kalau ada orang mau diberi oleh saya ucapkan terima kasih. Terima kasih mau menerima pemberian saya. Saya tidak paksa orang lain harus berterima kasih pada saya. Karena apa? Kalau tidak ada orang yang mau diberi, saya juga tidak punya kebaikan. Makanya coba belajar mengajarkan berterima kasih pada diri kita. Jangan paksa orang lain yang kita beri berterima kasih pada kita. Kita berterima kasih pada mereka. Terima kasih ya sudah datang mengambil pemberian saya. Kalau tidak ada kalian, saya tidak bisa berbuat kebaikan. Sebanyak apapun harta saya tidak bisa berbuat kebaikan. Dan saya tidak bisa menitipkan kebaikan saya pada kalian. Jadi sebetulnya ketika kita memberikan kebaikan gitu, kita sedang menitipkan kebaikan kita di surga. Dan itu akan kembali dalam bentuk kebaikan. Maaf ya, ada orang yang hari ini susah sekali. Ya, cari uang susah. Orang yang ngasih nggak ada. Maaf ya, mungkin kamu pernah jadi orang kaya di kehidupan yang dulu. Tapi pelitnya auzubillah. Kalau dipahami seperti itu, semua itu menjadi gampang. Oh, ya sudah. Sekarang saya akan bangkit. Saya akan melakukan kebaikan walaupun saya tidak punya. Punya sedikit terus melakukan kebaikan. Ternyata memberi pada saat kita tidak punya jauh lebih mulia daripada kita memberi saat kita sedang berkelebihan. Memberi saat kita berkelebihan biasa karena kita sedang berkelebihan. Tapi kita punya ngan sakit itu nak. Ada orang yang butuh dikasih sama orang lain. Percaya sama saya. Itu pemberian bukan untuk siapa-siapa kecuali untuk diri kita sendiri. Yuk sekarang kita yakini tidak ada pemberian buat orang lain. Karena semua pemberian adalah tabungan buat kita sendiri. Paham ya? Itu pembelajarannya.